Iya, berikutnya kita bahas beberapa soal ya. Nomor 6 diberikan diagram vektor seperti ini ya, gambarnya seperti ini. Apakah hubungan antara vektor A, B, C, dan D? Nah, di sini bisa kita lihat yang nama vektor itu sambung menyambung ya, ujung ketemu dengan pangkalnya. Seperti ini ya, kita cari yang ujung ketemu pangkal. Kemudian itu bisa dijumlahkan ya, jadi vektor A tambah D. Ya, hasilnya kira-kira apa nih kalau kita buat penjumlahan vektor A tambah D, vektor A dilanjutkan dengan D. Oh, berarti hasilnya ini nih. Jadi posisi awal ke posisi akhir ya. Nah, ini adalah vektor A tambah D. Ternyata vektor ini juga bisa dibentuk dari vektor B tambah C, ya kan? Vektor B lanjut vektor C. Hasilnya apa? Nah, ini juga. Ya, karena hasilnya sama-sama ini, yang garis yang putus-putus ya. Berarti vektor A tambah D sama dengan B tambah C. Nah, ini jawabannya ya. Nah, ini adalah jawabannya. Hubungan antara vektor A, B, C, dan D adalah A tambah D sama dengan B tambah C. A tambah D, hasilnya ini sama dengan B tambah C ya. Hasil ini juga. Atau kalau misalkan ada penulisan lain ya. Begini aja caranya. A lanjut dengan D, nah terus lanjut dengan C. Jadi kita buat dari sini melingkar gini ya, mengelilingi segi 4 ini. A tambah D tambah ke sini arahnya, tapi dibalik arahnya ya, dari sini ke sini, berarti adalah min C. Kemudian ke sini kebalikan dari arah B ya, yaitu min B sama dengan 0 karena kembali lagi ke posisi semula ya. Vektor A tambah vektor D tambah vektor min C tambah vektor min B itu sama dengan balik lagi ke posisi semula sama dengan 0 ya. Atau bisa ditulis seperti ini. Sama aja ya. Yang atas maupun bawah itu sama aja ya. Boleh yang ini, boleh juga yang ini ya, ditulis seperti ini. Oke, berikutnya nomor 8. Ada dua vektor nih, Bapak kasih nama ya, vektor A dan vektor B. Berapakah panjang vektor hasil penjumlahannya? Jadi kita bentuk dulu, kita gambar dulu vektor A tambah vektor B. Gimana cara gambarnya? Vektor A tambah vektor B. Nah, kita pindahkan vektor B-nya nih. Nah, vektor B kan arahnya begini ya, ke kanan atas. Dua horizontal, 3 satuan naik vertikal ya. Jadi posisi ini kita pindahkan ke sini. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini vektor B juga. Jadi yang namanya vektor itu boleh dipindah-pindahkan, asalkan arahnya sama, panjangnya pun harus sama ya. Yaitu panjangnya 2 satuan ke kanan, 1, 2, dan 3 satuan ke atas, 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi vektor B-nya boleh pindahkan seperti ini. Maka vektor A tambah B-nya mana? Nah, dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, ini adalah vektor A tambah B. Yang ditanya, berapakah panjang vektor hasil penjumlahan? Jadi yang ditanya adalah panjang vektor A tambah B-nya ya. Ini berapa sih? Nah, tinggal ukur nih, panjang dari sini ke sini berapa satuan kira-kira ya. Nah, kita lihat, kita ukur panjang kotaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan. 6 satuan ya. Sedangkan vertikalnya berapa satuan nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak ya, 5 satuan. Gunakan Pitagoras ya. Kalau sisi tegaknya adalah 6 satuan dan 5 satuan, maka panjang sisi miringnya adalah pakai Pitagoras. Akar dari 6 kuadrat tambah 5 kuadrat. Gitu ya. Akar dari 36 tambah 25 yaitu akar dari 61 ya, satuan. Nah, ini ya, ini adalah jawabannya. Yang nomor 10. Ada segitiga ABC, ini segitiga sembarang ya. ABC segitiga sembarang. Kemudian titik P, Q, dan R adalah titik tengahnya ya. Jadi titik P adalah tengah-tengah dari AB ya. Q juga tengah-tengah dari AC, R adalah tengah-tengah dari AB. Kemudian dihubungkan nih titik A dengan P, B dengan titik Q ya, C dengan titik R. Nah, ternyata ketiga garis ini akan berpotongan di titik T. Jika vektor AB itu adalah U, sedangkan AC adalah V, pertanyaannya adalah nyatakan vektor AT secara vektor ya, ini vektor AT dari A ke T, nyatakan dalam U dan V ya, nyatakan dalam U dan V. Gimana nih caranya?
Caranya adalah dengan menggunakan ini ya. Teorema yang mungkin sudah dipelajari di SMP ya. Mungkin sudah ada yang mempelajari ya. Untuk ini namanya titik T adalah titik berat. Jadi T itu disebutnya titik berat. Kalau titik berat, maka panjang dari AT itu adalah 2/3 dari AP. Panjang AT adalah 2/3 dari AP. Ya, ini mungkin pernah dipelajari ya. Di perbandingan AT banding TP itu adalah perbandingannya 2/1 nih ya. Sehingga AT menjadi 2/3 dari AP. Ya. Ini secara vektor juga berlaku ya. Karena dia sejajar, AP dengan AP sejajar ya. AT dengan AP sejajar. Jadi bisa ditulis vektor AT sama dengan 2/3 vektor AP. Oke. Nah, untuk vektor AP, kita lihat nih ya, vektor AP itu sendiri itu sama dengan vektor AB tambah BP. Ya enggak? Ini Bapak tulis ya. 2/3 dari AP-nya itu sendiri adalah AB tambah BP. Ya enggak? AB tambah BP. Ini penjumlahannya secara vektor ya. Ingat ya, penjumlahan secara vektor. AB tambah BP dilanjutkan dengan BP itu hasilnya adalah AP. Jadi bisa ditulis seperti ini. Sedangkan vektor AB sendiri adalah vektor U. Ini bisa kita tulis 2/3 vektor U. Oke, sedangkan BP itu kan tengah-tengah dari ini ya, tengah-tengah dari BC. Titik P itu adalah tengah-tengah dari BC. Sehingga vektor BP itu adalah setengah dari vektor BC. Bisa kita tulis seperti ini. Nah, BC. Ya. Tugas kita adalah menyatakan vektor ini semua dalam U dan V. Ini udah ada U. Nah, BC-nya nih kita nyatakan BC dalam U dan V. Gimana ya caranya ya? Katakan BC dalam U dan V. Nah, ini kalau kita lihat untuk ini ya segitiganya ABC AB, kita bentuk AB tambah BC sekarang ya, BC yang ini ya. AB tambah BC hasilnya apa kira-kira? AB tambah BC hasilnya kan sama dengan AC ya, secara vektor seperti itu. Ini penjumlahannya secara vektor ya, bukan panjangnya ya, bukan panjang AB tambah panjang BC sama dengan panjang AC, enggak, tapi secara vektor penjumlahannya ya. Vektor AB tambah vektor BC, ini ada benda nih, pindahkan ini secara AB kemudian ke arah BC, itu hasilnya sama saja dengan dari A ke C ya. Ini secara vektor benar ya, ditulisnya seperti ini. Oke, AB sendiri itu ada sama dengan U ya. U tambah BC sama dengan AC-nya sendiri adalah vektor V. Sehingga vektor BC bisa ditulis vektor V kurangi vektor U ya. Pindah ruas saja nih. Nah, masukkan ke sini. Udah dapat nih ya. Jadi 2/3 dari U tambah setengah. BC-nya diganti dengan V kurang U. V kurang U. Ya, nah begini, V kurang U. Jadinya bisa kita sederhanakan ya. Jadi 2/3 U tambah setengah V kurang setengah U. Gitu ya. U tambah setengah V dikurang setengah U ya, setengahnya kalikan ke U ya. Nah, U dikurang setengah U hasilnya berapa? U kurang setengah U ya, hasilnya setengah U. Langsung aja deh ya, ini Bapak langsung aja tulis ya biar lebih cepat. Jadi U kurang setengah U hasilnya setengah U tambah setengah V ya. Nah gitu. Ini setengah V, yang ini setengah V. Setengah U nya dari mana? Dari U ditambah setengah kali min setengah U ya. Jadi U tambah min setengah U. Alhamdulillah. Hasilnya setengah U ya. Jadi U dikurang setengah U ya. Ini kan ada setengah U ya, dikurang setengah U hasilnya setengah U. Kemudian kita kalikan dengan 2/3. 2/3 kali ini jadinya 1/3 ya. 1/3 U tambah 2/3 kali setengah V hasilnya 1/3 V. Jadi deh ya. Nah, ini yang diminta ya. Hasilnya adalah 1/3 U tambah 1/3 V. Maaf, 1/3 U tambah 1/3 V. Ya. Jadi vektor AT-nya itu kalau dinyatakan dalam vektor U dan V itu sama dengan vektor setengah U tambah 1/3 U tambah 1/3 V ya.
Semoga bisa difahami ya.